Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Semoga rahmat Tuhan selalu menyertai kita semua. Ya, kita masih membahas seputar sepak bola di tanah air maupun di kawasan Asia Tenggara. Dan dalam perkembangan sepak bola tanah air, Timnas Indonesia kerap kali menjadi sorotan dari beberapa negara tetangga dengan keberadaan pemain-pemain naturalisasi. Thailand misalnya, salah satu media negara ini pernah protes Timnas Indonesia dan bahkan meminta Indonesia dikeluarkan dari ASEAN. Kemudian media Vietnam maupun mantan pemain Singapura juga menyenggol tentang pemain naturalisasi dari Timnas Indonesia. Kemarin Vietnam, sekarang Thailand yang protes dan minta Timnas Indonesia dikeluarkan dari ASEAN karena dianggap timnya itu kebanyakan pemain Eropa, pemain Belanda, pemain keturunan, pemain naturalisasi. Kurasa ini benar-benar bentuk ketakutan ya dari rival-rival ASEAN, Vietnam dan juga Thailand. Setelah kemarin ada Vietnam yang resmi ajukan surat protes pada AFF yang meminta Indonesia didepak dari ASEAN lantaran Indonesia ini terlalu banyak naturalisasi. Kini giliran Thailand yang juga resmi ajukan surat protes pada AFF dan meminta Indonesia dicoret dari ASEAN. Sebenarnya ini tuh agak wajar-wajar aja sih dua negara ini protes dan minta Indonesia ini dikeluarkan dari AFF sebab dengan kondisi skuad timnas saat ini yang... Lalu bagaimana dengan negara tetangga Malaysia? Jika mengikuti perkembangan di dunia maya, akhir-akhir netizen negara tetangga ini kerap membandingkan pemain naturalisasi di negaranya dengan pemain naturalisasi Indonesia. Apalagi dengan hasil kekalahan 2 kali timnas Malaysia dari timnas Oman dalam kualifikasi Piala Dunia baru-baru ini. Untuk aku kecewa sebenarnya dia balik bermain di sini. Bukan nak kata Liga Thai tak bagus, tapi sejujurnya aku rasa better dia kekal di Europe. Macam mana player-player Indonesia yang ada sekarang ni, yang mixed blood yang ada sekarang ni di Indonesia, diorang stay bermain di Liga Belanda, di Liga 2. Kat situ yang membuatkan aku rasa pengalaman diorang di sana membantu skuad Indonesia. Dan Indonesia dah akhirnya dah potong kita dah. Dan dia satu-satunya selain Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia satu-satunya yang ada peluang besar untuk layak ke pusingan ketiga. Aku tak suka bentang bab ni, tapi memang kena ukur juga. Secoet bab umur skuad Malaysia sekarang ni dengan jiran sebelah kita, Indonesia. Tak silap aku, skuad baru ni je yang beat Vietnam sebanyak 2 kali. Atas umur 27 dalam tim Indonesia cuma berapa orang? 3 orang. Yang paling tua player Indonesia umur berapa? 29. Itu pun member main mana lah, Liga Belanda, bukan Liga Cyprus. Just imagine skuad diorang tak ada pun yang 30 tahun tahu. Again, bukan nak pandang tinggi pada Indonesia, tapi kau tengoklah jurang besar dia macam mana. And fikir juga berapa ramai player Indonesia main Liga luar. Tak nak cakap satu-satu, nanti kita sama-sama pening kan nak menyebut nama kelab yang diorang wakil lah. Itu satu. And aku nak sentuh sikit bab player kacukan, bab naturalize. Kalau kau tengok nama yang agak emputih dalam skuad baru ni, ada 4 orang player je yang umur dia 26-27. Siapa dia? Dion Cruz, Dominic Tan, Stuart Wiki, Romo Morales. 4 orang kan, kau sabar sekejap. Hendrik Dos Santos 29 nak masuk 30. Corbin Ong, Daniel Ting, Darren Lock umur dah 32 ke 33. Nak lagi seronok untuk masa depan Malaysia bab player kacuk, bab player naturalize ni, Brandon Gan, Paulo Josue dah 35. Aku tak cerita lagi yang sebagainya yang tak ada dalam skuad. Tak ada memang susah nak tengok player kacukan tak pun naturalize umur sesedap Mbappe, sesedap Haaland. Memang susah gila, memang takkan dapat. Baru ni aku dengar ada gak nama kan, dengar 11 nama. Diorang duk canang yang konon ada kacuk sini, kacuk sana. And muda-muda macam apa, Naim Garcia, Daniel Betty, Alfie James, ramai lagi lah. Tapi itulah, statusnya sampai ke sekarang sekadar bercerita je lah. Malaysia kan, pelik apa. Pusing-pusing memang nak dekat 30 nanti kot, ataupun nak dekat retire nanti baru diorang main Malaysia. Overall squad kita ni memang memang dah ramai lebih daripada 30 dah. Masa singkat baru ni pun Malaysia, tim paling tinggi player naturalize 14 orang. End up 1 point juga. Aku tak cakap program ni tak betul, tapi tengoklah umur berapa bila diorang kena panggil pula. Tengoklah bila gameplay teruk, tengok je lah body language masing-masing. Lagi bila main tengah berterabur, serupa nak retire terus dari tim Malaysia. Yang aku cerita bab umur ni, belum cerita umur saudara Zul Helmi lagi tau. Member dah umur 38 sekarang. Nasib member tak terlibat. Kalau tidak, masak aku cakap. Shin Tae-yong hadir dengan beberapa muka baru. Ada pemain daripada Venezia, pemain centre back J. Itzes. Ada pemain Ragnar, aku, nama second itu susah sikit untuk aku sebut. Daripada Fortuna Sittard. Yeah. Daripada Jerman. Dan juga ada beberapa lagi nama lain lah yang aku rasa ini adalah pemain-pemain heritage yang beraksi di liga-liga terbaik di Eropah. Jadi ada satu keyakinan baru. Ini juga menyaksikan ketiadaan beberapa pemain regular. Jadi ini bukan skuad
yang 100%. Squad yang dipenuhi dengan bintang-bintang utama Indonesia, tak. Aku rasa ada lagi bintang-bintang yang ditinggalkan daripada sama ada faktor kecederaan ataupun faktor-faktor lain. Tetapi yang paling menarik tumpuan aku adalah perlawanan di Midin yang menyaksikan kemenangan mutlak Indonesia 3-0. Aku just nak cakap aku cukup suka dengan progres Indonesia. Ya. Aku cukup suka. Entah kenapa. Sebab ini adalah bukti bahawa kalau kita kekal berprinsip, tak kisah pemain apa yang keluar masuk, pemain mana keluar masuk, tapi kita kekal berprinsip. Ya, kalau kita melihat timnas Indonesia di masa pelatihnya Sintayong maupun pelatih-pelatih sebelumnya, jika diperhatikan meskipun ada pemain-pemain naturalisasi, namun dalam skuad timnas Indonesia dapat dikatakan 50-50 antara pemain naturalisasi dan pemain-pemain lokal Indonesia. Dan keberadaan pemain-pemain yang dinaturalisasi ini, jika dilihat sah secara aturan sepak bolanya FIFA maupun regulasi di dalam negara Indonesia. Kemudian dari segi proses naturalisasi seseorang, terutama pemain sepak bola, PSSI sebagai induk sepak bola Indonesia tidak serta-merta menaturalisasi seorang pemain tanpa melihat rekam jejaknya, baik dari sisi hubungan keturunannya, performanya dalam dunia sepak bola, usia, dan yang paling utama adalah kesediaan seseorang pemain untuk berpindah ke warganegaraan. Karena kalau dinaturalisasi tetapi mubazir, masih mendingan pemain-pemain asli Indonesia yang kualitasnya juga tidak kalah jauh. Masih lagi aku dengan minda skeptikal bahawa Indonesia ni tak kuat manapun. Perlawanan yang ketiga bermain di home Vietnam, dan perlawanan ini sekaligus mengubah pemikiran aku bahawa kualiti Indonesia sangat jauh nak dibandingkan dengan negara kita. Menang 3-0 ke atas Vietnam di home Vietnam tu bukanlah nasib baik, namun itulah kualiti pasukan yang akan pergi ke the next round untuk World Cup. Namun apa sebenarnya rahsia negara Indonesia ini sehinggakan skuad mereka nampak berbeza daripada sebelum ini? Sintayong ni aku boleh katakan bijak juga menggunakan pemain naturalisasi. Dan pemain naturalisasi mereka ni bukan pemain yang bermain di dalam Liga Indonesia, tetapi kebanyakan mereka bermain di liga-liga luar. Dan aku percaya pemain-pemain inilah yang menggunakan pengalaman mereka di liga luar dan diaplikasi di dalam skuad Sang Garuda. Bukanlah aku nak kata aku sanjung sangat skuad Garuda ni, namun pencapaian mereka yang menunjukkan perbezaan ketara antara Malaysia dan Indonesia ni tidak dapat dinafikan. Negara Asia Tenggara yang mana paling banyak menggunakan pemain naturalisasi untuk kejohanan Piala Asia di Qatar? Vietnam hanya menggunakan satu pemain naturalisasi, iaitu di posisi penjaga gol, Philip Nguyen. Thailand menggunakan dua pemain naturalisasi, iaitu Elias Dolah dan juga Nicholas Mikkelsen. Jurulatih Indonesia Sintayong mempertaruhkan 8 pemain naturalisasi dan 7 daripada 8 pemain naturalisasi itu jatuh kepada kategori pemain warisan. Malaysia muncul negara Asia Tenggara yang paling banyak menggunakan pemain naturalisasi, iaitu 13 pemain. 9 daripada 13 pemain naturalisasi adalah jatuh kepada kategori pemain warisan, manakala 4 pemain yang tidak mempunyai pertalian darah adalah Mahamadou Soumaré, Endrick Dos Santos, Paulo Josue dan yang terbaru Romel Morales. Memang eksistensi pemain naturalisasi pada timnas Indonesia diketahui selain menjadi sorotan dalam negeri, juga dari luar negeri, hingga media luar negeri pernah memberi julukan pada timnas Indonesia sebagai tim ASEAN rasa Eropa. Dan hal itu sah-sah saja dengan pendapat orang, karena pandangan orang memang berbeda-beda. Namun kalau dicermati sebenarnya ada kekhawatiran dari negara-negara tetangga ini akan perkembangan sepak bola Indonesia. Karena kita ketahui beberapa negara Asia Tenggara dikenal sebagai rajanya sepak bola Asia Tenggara, namun ada kesan kekhawatiran posisi mereka digeser oleh timnas Indonesia yang mulai menunjukkan progres yang signifikan. Akan tetapi siapapun yang menjadi pemain timnas Indonesia, hal yang terutama adalah harus menunjukkan kualitasnya dan bisa membawa marwah Indonesia di mata dunia. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.